Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya selaku pemerhati Al-Quran dan Bible, Injil, akan memadukan pembahasan satu ayat yang saya ambil dari Bible. Satu ayat yang saya ambil dari Bible, dari Injil, di mana kita bisa melihat persamaan dan perbedaan Musa atau Nabi Musa, kemudian Yesus atau Isa, ini orangnya sama, Yesus dan Isa, dan Muhammad. Nah, tiga orang ini kita akan lihat persamaan dan perbedaan mereka. Disebutkan di Injil, di dalam Injil disebutkan di Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Di situ firman Tuhan disebutkan di Bible, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan berkata kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan dia akan berkata kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, baik. Saya ulangi. Pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Baik, kita ambil potongan ayat ini. Di situ disebutkan firman Tuhan, seperti engkau ini Musa. Seperti engkau ini Musa, artinya nabi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, artinya nabi ini akan berbicara sesuai wahyu. Nah, baik, sesudah kenabian Musa alaihissalam, kita lihat di situ ada Yesus dan ada Muhammad. Dua nabi ini atau dua orang ini punya pengaruh yang sangat luar biasa, yang besar, banyak. Baik, siapa yang sama seperti Musa? Siapa yang sama seperti Musa? Seperti firman Tuhan, seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, apakah yang dimaksud adalah Yesus atau Muhammad alaihi salatu wassalam? Baik, kita lihat. Di sini saya akan membawa 10 perbedaan di antara Musa, Yesus dan Isa. Musa, Yesus dan Muhammad. Ada 10 persamaan dan perbedaan. Pertama, poin pertama dari 10, punya ayah dan punya ibu. Kita lihat Musa sebagai standar dan patokan dalam firman Tuhan. Musa punya ayah dan punya ibu. Muhammad punya ayah, punya ibu. Yesus atau Nabi Isa hanya punya ibu, yaitu Maryam. Yesus tidak punya ayah. Jadi dari sini poin pertama ini, di sini kita lihat ada persamaan Musa dan Muhammad. Adapun Yesus berbeda dengan Musa, tidak sama. Keduanya punya ayah dan ibu. Yesus hanya punya ibu, tidak punya ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran. Ingat bahwa Musa lahir atau dia dari janin melalui hubungan suami istri. Kemudian hamil ibunya, kemudian mengandung, lahirlah Musa. Muhammad lahir melalui hubungan perkawinan, ayahnya dan ibunya. Melalui hubungan perkawinan, itu ayah Muhammad dan ibunya Abdullah dan Aminah. Adapun Yesus lahir dari Maryam tanpa melalui perkawinan. Hanya ruh yang ditiupkan di perut Maryam. Jadi Musa lahir melalui hasil perkawinan ayah dan ibunya. Muhammad juga lahir melalui hasil perkawinan, pernikahan, hubungan suami istri, ayah dan ibunya. Yesus tidak. Jadi poin yang kedua, melalui perkawinan atau melalui kelahiran, keduanya sama. Itu yang kedua. Yang ketiga pernikahan. Musa alaihissalam menikah. Muhammad menikah.
Yesus tidak menikah. Yesus membujang seumur hidupnya, tidak menikah. Jadi ini dari 10 poin. Poin pertama, ayah dan ibu. Kedua, melalui hasil hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, pernikahan Musa dan Muhammad masih sama, Yesus berbeda. Kemudian yang keempat, keturunan. Musa alaihissalam menikah dan punya keturunan. Muhammad menikah dan punya keturunan, punya anak. Yesus tidak punya anak. Bagaimana punya anak? Yesus tidak menikah, membujang seumur hidup. Jadi poin yang keempat, keturunan. Kemudian yang kelima dari 10 poin, sama-sama punya pengikut, diakui kaumnya. Musa alaihissalam diakui kaumnya sebagai nabi. Kaumnya banyak dan dia diakui bahwa dia nabi, orang Bani Israel. Muhammad pengikutnya banyak, kaumnya banyak, dan mereka mengakui bahwa dia nabi, diakui kaumnya. Yesus tidak diakui kaumnya. Yesus tidak diakui kaumnya bahwa dia nabi, tidak diterima dan tidak diakui. Kenapa? Karena Yesus dikejar-kejar oleh Bani Israel dan akan dibunuh, bersembunyi di gua dengan 12 muridnya, dengan cerita kisah yang panjang. Jadi Yesus tidak diakui kaumnya, umatnya, tidak diterima. Baik, sudah poin kelima. Kemudian yang keenam, sama-sama membawa hukum baru. Sama-sama membawa hukum baru. Musa alaihissalam membawa hukum baru atau perjanjian lama, itu hukum baru, aturan baru. Muhammad SAW membawa hukum baru, aturan baru. Adapun Yesus datang dengan perjanjian baru, itu tidak membawa aturan baru, tidak membawa hukum baru, hanya menambah sedikit dari perjanjian lama atau kitab Musa alaihissalam. Jadi Musa alaihissalam membawa hukum baru, Muhammad membawa hukum baru, Yesus tidak membawa hukum baru. Yang ketujuh, kematian. Musa meninggal, mati. Muhammad meninggal, mati. Adapun Yesus tidak mati. Yesus tidak mati tapi diangkat di langit. Jadi proses kematian masih sama. Musa mati dan Muhammad mati atau meninggal atau wafat. Walaupun sebagian orang Kristiani mengatakan bahwasanya Yesus itu mati, disalib dan dibunuh. Tapi Al-Quran mengatakan tidak dan Injil juga mengatakan tidak. Yang sebenarnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka umat Yahudi Israel tidak pernah membunuh Yesus atau Isa dan tidak pernah menyalibnya, tetapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupai dengan Yesus. Jadi ingat, walaupun sebagian orang Kristen mengatakan bahwa Yesus mati dan disalib dan dibunuh, ini tidak benar. Karena fakta dalam Al-Quran dan Bible menyebutkan bahwa Yesus tidak mati, dibunuh atau disalib. Jadi yang ke-7, kematian masih sama, Muhammad tetap sama dengan Musa, yaitu sama dengan firman Tuhan tadi, seperti engkau ini Musa. Yang ke-8, Musa punya kuburan, Muhammad punya kuburan, dikuburkan. Adapun Yesus tidak dikubur karena beliau tidak mati. Jadi poin yang ke-8 masih tetap sama, Musa dengan Muhammad. Yang ke-9, Musa tidak pernah dianggap jelmaan Tuhan oleh Bani Israel, oleh orang Yahudi, tidak pernah dianggap jelmaan Tuhan. Begitu juga Muhammad. Muhammad tidak pernah orang Islam mengatakan bahwa dia jelmaan Tuhan. Dia jelmaan Tuhan. Tapi Isa atau Yesus menganggap bahwa Yesus adalah jelmaan Tuhan. Sehingga yang ke-9 ini masih tetap sama, Musa dengan Muhammad. Musa dengan Muhammad masih tetap sama. Kemudian yang terakhir pengakuan dosa. Musa alaihissalam tidak pernah dikatakan kaumnya, pengikutnya, bahwa Musa menanggung dosa umatnya. Muhammad
juga demikian. Tidak pernah umat Muhammad mengatakan bahwa Muhammad menanggung dosa umat Islam atau dosa kaumnya. Adapun Yesus umat Kristiani lebih dari 90% mengatakan bahwa Yesuslah yang menanggung dosa umatnya, yang menanggung dosa kaumnya. Sehingga sampai poin 10 ini tetap konsisten, Muhammad dan Musa alaihissalam tetap sama, hanya Yesus yang berbeda. Sehingga kembali ke kitab Injil Bible, Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa. Jadi kita lihat, kita bahas bahwa yang seperti dengan Musa adalah Muhammad, bukan Yesus, bukan Yesus. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, kata Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala apa yang kuperintahkan kepadanya. Subhanallah. Maka kita lihat sama dengan surat An-Najm. Di Al-Quran juz 27 Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa", demi bintang apabila tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian atau Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Musa dan ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak berbicara Al-Quran sesuai hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah Al-Quran yang wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari sini Masya Allah, subhanallah, kita melihat bahwasannya firman di dalam Injil masih sebagian masih sama persis dengan Al-Quran. Jadi yang di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti engkau ini berarti ada orang atau ada nabi yang sama dengan Musa. Dan yang dimaksud bukan Yesus tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membuat video ini bukan bermaksud untuk mengucilkan atau menertawakan atau menghina atau mengolok-olok orang Kristiani, tapi saya mengajak teman-teman Kristiani untuk berbuka diri, untuk membuka logika wawasan, membuka diri dan sadar dan menerima kebenaran. Dan silahkan untuk mencintai dan mengikuti Yesus yang sesungguhnya, maka harus masuk agama Islam. Sekali lagi, untuk mencintai dan mengikuti Yesus sejati yang sesungguhnya dan sebenarnya, harus masuk Islam. Karena banyak dikatakan di dalam Bible, dalam Injil, orang Islam semuanya melaksanakan, mengerjakannya, tapi justru orang Kristiani yang banyak melanggar. Mulai dari makan babi, mulai dari mengesahkan Tuhan. Di Injil semuanya disebutkan Tuhan Esa, bukan tiga. Orang Islam mengatakan Tuhan Esa atau satu. Orang Islam tidak makan babi. Dan masih banyak orang Islam bersunat atau khitan sebagaimana dalam Bible. Orang Kristen tidak berkhitan, banyak yang tidak khitan. Orang Islam khitan banyak sekali. Yesus juga ibadah dengan sujud, orang Islam ibadah sujud, orang Kristiani tidak. Maka sekali lagi, saya tidak menghina kaum Kristiani, teman-teman Kristiani, tapi hanya mengajak untuk mengikuti Yesus yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sejati. Maka harus masuk Islam, karena dengan masuk Islam bukan berarti Anda meninggalkan Yesus, tetapi mengikuti Yesus yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.